Di rumah Pak Joko saat pagi hari, cahaya matahari masuk dari jendela. Radio menyala perlahan menyiarkan berita ekonomi. Informasi di pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hari ini menembus angka 15.000 per US dollar. Pemerintah masih berupaya menstabilkan perekonomian. Gaji segini nggak cukup, beras naik, minyak naik, semuanya naik, tapi upah harus segini aja. Tadi di pasar juga banyak yang ngeluh Pak, ada yang sampai nangis juga karena nggak bisa beli susu buat anaknya. Aku bawa nasi putih aja hari ini, nggak apa-apa. Di sekolah juga banyak yang begitu, Pak, Bu. Maaf ya, belum bisa kasih lebih. Tapi ingat, ini bukan salah kita, ini salah mereka yang hidup di atas sana. Apa nggak ada kerja sambilan Pak? Nggak ada, pabrik aja sudah ancam mau PHK. Katanya ekspor turun, bahan baku mahal. Presiden Soeharto menyatakan pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ekonomi. Namun, banyak pihak menilai solusi yang ditawarkan tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Berarti kita siap-siap lebih susah ya, Pak? Iya, kita harus siap-siap lebih susah, tapi dengan kepala dingin dan hati bersih. Beberapa bangku dan meja sederhana di warung. Tampak beberapa pembeli. Andi datang dengan tergesa-gesa. Assalamualaikum Bu, saya mari ya. Waalaikumsalam, sebentar ya nak, duduk dulu. Ini tehnya. Tapi harga gula hari ini naik, jadi harganya naik sedikit ya. Enggak ya Bu, zaman sekarang teh manis saja mahal. Ya Mas, di sekolah juga banyak yang Pemerintah zaman sekarang cuma bisa omong kosong. Kami para mahasiswa sudah mau mendengar pidato kosong. Reformasi harus benar-benar terjadi. Tapi kalian harus hati-hati loh nak, jangan sampai ada yang menjadi korban. Ibu cuma bisa mendoakan dari warung ini. Semoga kalian dilindungi Allah. Insya Allah Bu, kami akan membuat dengan cara kita sendiri. Semuanya akan baik-baik saja. Breaking news, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR Kapolres ke sini, menyebabkan puluhan orang luka-luka dan lainnya dikabarkan hilang, seperti gambar di bawah belakang ini. Astagfirullah Pak, ini negeri kita loh Pak, kenapa bisa berdarah begini? Anak muda-muda itu punya cita-cita, kenapa harus dihadapi dengan kekerasan? Pak, aku pengen bantu, pengen ikut turun juga. Teman-teman semua pada resah. Jangan gegabah ya, sudah tahu kamu punya semangat. Pintar juga perlu perhitungan, jangan sampai kamu jadi korban. Tapi Pak, kita harus melawan ketidakadilan ini. Jika kamu ingin benar pintar, kamu harus berpikir bukan dengan egois. Saat malam hari, di ruangan tamu suasana tegang, suara televisi terdengar samar. Pak Joko dan Bu Sari duduk di aula dengan wajah khawatir. Permata berdiri gelisah di dekat jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah kita ikuti perkembangan situasi nasional beberapa hari terakhir ini, saya merasakan kedalaman krisis yang kita hadapi. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan dengan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak,
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia terhitung mulai hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Itu dia Pak, Soeharto mundur, kita berhasil. Ya Allah, 22 tahun akhirnya selesai juga, sehingga ini jadi awal yang baik untuk negeri ini. Alhamdulillah anak-anak muda berhasil. Tugas kita membawa keruntuhan ini. Beberapa hari kemudian, di warung suasana tampak tenang, langit tampak cerah. Andi sedang berbincang dengan ibu warung. Permata datang menghampiri Andi. Aku tadi sudah diskusi sama teman-teman mahasiswa. Kita tidak boleh berhenti di sini. Reformasi bukan cuma ganti presiden. Kita perlu kawal perubahan di semua bidang, ekonomi, hukum, ataupun politik. Betul, Din. Yang penting jangan rakyat kecil terus yang harus dikorbankan. Harga-harga pokok pun juga harus stabil. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu, Pak? Baik, Mas. Aku jadi pengen kuliah kayak kamu biar bisa belajar menyangkau dan satu negara Indonesia jalan. Bagus itu. Jadi anak pintar, jadi anak yang adil, negara jadi itu. Dan jangan lupa nak, rumah kita itu satu. Harapan itu pasti tumbuh, asal kita selalu berusaha dan berdoa.